Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kemat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di sore hari ini saya pengen ngajak para sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, di sore hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol suatu daerah yang disebut-sebut beberapa kali disebut-sebut dalam hadis sebagai tempat munculnya Dajjal yang merupakan fitnah terbesar bagi manusia di akhir zaman. Jadi teman-teman, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW memberikan sinyal kehadiran daripada Dajjal di dunia ini, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju Dajjalu min ardil bimasriki yuqalulaha Khurasan. Jadi yang artinya sebagai berikut, Dajjal ini akan muncul di belahan bumi bagian timur yang namanya adalah Khurasan. Dan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u Dajjala min Yahudi Asfahan sab'una alfa alaihim royalisah. Jadi Yatba'u Dajjala, diikuti Dajjal itu akan diikuti Yahudi dari kota Asfahan yang jumlahnya 70.000, dan kemudian mereka memakai tanda yaitu memakai toyalisah, yaitu pakaian khas orang Yahudi yang mirip jubah meliputi tubuh mereka ditutupi di sini yang warnanya hijau, sebagian bergaris-garis putih. Nah ini ternyata ketika saya lihat juga di peta, nanti kita tunjukin petanya, peta dunia ternyata Khurasan ini yang disebutkan region Khurasan ini, daerah yang dinamakan Khurasan ini sebagian memang ada di wilayah Afghanistan, sebagian di wilayah Iran, sebagian adalah wilayahnya di Pakistan, dan sebagian wilayahnya adalah di Turkmenistan. Ini di wilayah di perbatasan. Dan yang lebih kaget lagi setelah saya lihat, ternyata Khurasan, wilayah Khurasan di Iran, yang di Iran Khurasan Selatan ini posisinya dia berbatasan dengan kota Isfahan. Kota Isfahan ini adalah salah satu kota yang dimana di masa Presiden Mahmud Ahmadinejad mereka di kota Isfahan ini dibangun reaktor nuklir untuk penggunaan energi nuklir untuk industri di Iran. Kotanya Isfahan, dan memang kota Isfahan ini yang mengagetkan, memang penduduknya adalah mayoritas orang Yahudi. Nah ini, dan ternyata ini berbatasan, kota Khurasan ini dia bersebelahan dengan Isfahan ini bersebelahan dengan dengan daerah Khurasan. Jadi sepertinya memang benang merahnya udah ketara Kalau selama ini memang kalau kita lihat di media sosial banyak yang mengatakan bahwa Dajjal tuh mungkin dari segitiga Bermuda, ini Amerika segala macam. Ini enggak didasari, itu mungkin berdasarkan dugaan Kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jelas munculnya di kota Isfahan di daerah Khurasan, kemudian diikuti oleh Yahudi Isfahan. Dan ternyata daerah Khurasan itu bersebelahan dengan kota Isfahan, salah satu wilayah provinsi di Iran. Khurasan juga merupakan salah satu wilayah provinsi di Iran. Yang Khurasan itu sendiri memang terbagi di beberapa negara dia di perbatasan. Nah ini benang merahnya udah ketara teman-teman. Jadi kalau kemarin kita sering dengar Dajjal tuh tempatnya di segitiga Bermuda gitu kan,
dikatakan Dajjal besar adalah Amerika, Israel Dajjal kecil, ini nggak berdasar. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, seorang orang Islam muslim yang beriman, tentunya referensi kita terhadap memandang suatu subjek, suatu objek, itu referensinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan di sini sudah dijelaskan, dan saya nggak ngerti ketika hadis tersebut turun apakah kemudian kota Khorasan ini udah ada ataukah masih kota kecil, atau apakah Yahudinya udah ada atau belum di situ. Yang jelas Yahudi memang asal muasalnya adalah dari region Israel ini ya, Bani Israel, yang mereka kemudian migrasi di zamannya Nabi Yusuf ke Mesir ya, ketika Nabi Yusuf jadi menteri perdagangan di Mesir karena kekeringan yang panjang. Dan setelah beberapa masa, para Yahudi yang memang asal usulnya di area Kanaan sana kan diaspora di zamannya Nabi Musa alaihissalam ya. Dan juga ketika penaklukan Yerusalem oleh tentara Romawi itu kan banyak juga Yahudi yang kemudian keluar diaspora, menyebar ke wilayah, kebanyakan ke wilayah Eropa ya. Nah, kalau kita lihat memang sekarang benang merahnya udah ketara banget ini. Kota daerah Khorasan sendiri yang dibilangkan tadi jelas clear sekali sama Rasulullah SAW, clear kotanya, daerahnya Khorasan, dan diikuti oleh Yahudi Isfahan. Isfahannya ada dan ternyata bersebelahan dengan daerah Khorasan, provinsi Khorasan di Iran, dan provinsi Isfahan ini bersebelahan. Dan di kota Isfahan saat ini mayoritas penduduknya yang makmur di sana orang Yahudi ya. Mereka dapat kemudahan untuk menjalankan agama mereka, keyakinan mereka oleh pemerintah Iran di situ, dan mereka berkembang ya, berkembang pesat populasi Yahudi di kota Isfahan ini. Nah, ini saya rasa bukan kebetulan, karena nih hadis ini disebutkan mungkin sekitar 1450 tahun yang lalu ya. Dan sekarang memang sudah ada. Jadi kalau kemudian banyak yang berpikir Dajjal sendiri yang dikatakan nanti pengikutnya lah Bani Israel, itu kan berpikir Dajjal akan muncul dari Israel, bukan ya, dari region daripada Khorasan di Iran ya, masih di Iran. Nah, yang jelas teman-teman, ini justru kan sepertinya kita agak rancu gitu kan, karena memang saat ini posisinya Iran beserta proksinya lagi bersengketa, berkonfrontasi dengan Israel gitu kan, yang mana proksi Iran ini sekarang mendukung, saat ini lagi terjadi konflik antara pejuang Hamas di Palestina dengan Israel ya, yang mana korbannya juga udah luar biasa banyaknya, hampir 25.000 orang dari warga Palestina, tentunya orang-orang sipil, wanita, anak-anak, dan orang-orang tua ya gitu kan. Ya, sekarang kota jalur Gaza juga udah rusak berat ya, hancur. Yang jelas saat ini kemudian di Yaman pun milisi Houthi yang memang merupakan proksi Iran juga berusaha membantu ya saat ini mencegat kapal-kapal yang akan berlabuh di pelabuhan Haifa Israel. Apapun alasannya, yang mau berlabuh di sana diserang oleh milisi Houthi yang melewati Teluk Aden, wilayah Houthi ya, yang akan masuk ke Laut Merah kemudian bersandar di pelabuhan Haifa. Nah, ini sekarang juga memanas gitu kan. Dan juga saat ini seperti yang kita tahu, di Tenggara Israel juga saat ini milisi Hezbollah yang juga proksinya Iran saat ini juga lagi gencar menyerang Israel ya. Ini proksi Iran ini lagi seru banget ini sebetulnya. Seperti di Suriah juga kan sekarang mendapatkan serangan ya ini oleh Angkatan Udara Israel ya, yang kemarin juga menewaskan beberapa petinggi militer Iran. Yang jelas ini justru saya rasa agak aneh ya, itu kan aneh karena memang dikatakan Dajjal ini sendiri adalah rajanya kaum Yahudi nanti. Al-Masih Dajjal ini pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Dan dikatakan hadis clear sekali, Dajjalnya akan muncul di kota Khorasan diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan. Nah, tapi posisinya di Iran ini provinsinya. Nah, saat ini Irannya justru sedang berkonflik sama pemerintah Yahudi. Nah, kita lihatlah, kita alhamdulillah, insya Allah kita menjadi saksi sejarah nanti gimana perjalanan daripada konflik ini ya teman-teman. Karena memang
kalau berlarut-larut juga sepertinya nanti bisa melebar konfliknya teman-teman, karena seperti yang kita tahu juga selama ini antara milisi Houthi dengan pemerintah Saudi Arabia juga beberapa tahun yang silam memang mereka berkonflik ya, karena di sini milisi Houthi ini kan memang ditekan karena memang dari Saudi Arabia mereka membantu pejuang Sunni yang ada di Yaman. Kemudian dengan bantuan Amerika juga mereka menyerang milisi Houthi yang ada di Yaman ya. Tentunya ini saat ini memang takutnya melebar ya kan, karena memang dikatakan ini semua udah pada bermunculan nih. Kota Isfahannya sudah ada, warga Yahudinya sudah ada, kemudian Khorasan juga udah ada, bertetangga dengan kota Isfahan. Nah ini masih kita akan menjadi saksi sejarah nanti insya Allah, karena memang ini saat ini orang Yahudi ini sudah melakukan kerusakan di muka bumi yang kedua kali ya menurut para ulama, dan ini dijelaskan di surat Al-Isra di ayat keempat ya, dimana di situ diberitakan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israil inna bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna uluwan kabiro. Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya telah aku tetapkan untuk Bani Israel di kitabku, mereka bahwasanya mereka akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi dan mereka akan datang dengan kesombongan yang besar. Nah kalau menurut para ulama ini kerusakan yang terjadi saat ini juga kerusakan yang memang dilakukan oleh bangsa Yahudi yang kedua ya. Yang pertama lah ketika mereka bangsa-bangsa Yahudi yang dulu tinggal di sekitaran Madinah zamannya Nabi Muhammad SAW itu melakukan penyerangan terhadap Nabi Muhammad dan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad, dan mereka bersekutu dengan kafir Quraisy Mekah dan juga orang-orang ini ya, kaum munafik di Madinah gitu kan, dimana dulu memang bangsa Yahudi banyak yang tinggal di sekitaran kota Madinah. Ada Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan kemudian sampai kemudian diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian diusir dari sekitaran kota Madinah. Nah itu dikatakan bahwasanya dulu mereka melakukan kerusakan yang pertama, dan saat ini jelas kerusakan yang kedua. Dan juga banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kondisi apa. Rasulullah ini menceritakan sesuatu bahwasanya suatu masa nanti orang-orang di luar kelompok kalian, katanya orang-orang di luar Islam akan berkerumun kemudian berebut orang-orang Islam ini dijadi seperti makanan untuk rebutan bagi mereka. Dan waktu itu para sahabat kemudian bertanya, apakah karena jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan jumlah kalian sangat banyak waktu itu gitu kan, tapi seperti buih di lautan yang memang nggak ada artinya gitu kan. Yang jelas kemudian kalian waktu itu terkena penyakit yang namanya penyakit wahan. Nah ditanya lagi, penyakit wahan itu penyakit apa? Yaitu penyakit hubud dunia, yang memang cinta berat kepada urusan dunia dan takut mati, sehingga pada saat itu dikatakan akan dicabut rasa takut daripada musuh-musuh Islam terhadap kaum muslim ya, karena terkena bahwa muslimnya sendiri sudah terkena penyakit penyakit tadi wahan ya teman-teman. Dan kita memang bisa menyaksikannya sekarang ya. Bayangkan ketika Palestina korban hampir 25.000, di sekitaran Palestina itu banyak negara yang mayoritasnya orang Arab. Ada Mesir, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia gitu kan. Yang kita nggak tahu mereka mayoritas lah orang Islam, orang Muslim, tapi mereka juga nggak bisa melakukan apa-apa. Justru saat ini yang respect yang melakukan tuntutan pada PBB menuntut bangsa Israel bahwasanya Israel sedang melakukan genosida, situlah
negara Afrika Selatan yang jauh di Afrika sana. Sangat ironis sekali, ini menunjukkan bahwasanya hadis daripada Nabi Muhammad SAW ini benar adanya ya. Dan kita nggak tahu nih kalau kemudian, karena memang sekutu dekat daripada Amerika kan Saudi Arabia ya. Selama ini juga memerangi milisi Houthi dukungan Iran di Yaman. Karena memang diberitakan juga nanti kalau ada masa-masa sulit sebelum Dajjal datang, ada 3 tahun masa-masa sulit, dan kalau sampai ada waktunya nanti haji itu terhambat. Kalau kemudian sampai merembet, kemudian ada konflik dengan Saudi Arabia gitu kan, tentunya haji bisa terhalang. Kalau yang jelas sekarang kalau masa-masa sulit itu kita nggak tahu berapa tahun belakangan ini semenjak pandemi COVID-19, semua usaha masyarakat lapisan menengah ke bawah juga mengalami kesulitan hidup. Cuman belum diberitakan kalau kita ini krisis gitu kan. Saya sendiri betul-betul merasakan itu ya. Banyak teman-teman saudara, teman-teman jauh yang sekarang usahanya juga bangkrut gitu, kesulitan ekonomi gitu kan. Yang jelas masa-masa sulit itu sudah ada, dan kalau kemudian sampai kemudian haji ini kemudian ada masanya tertunda gitu kan, ini tanda-tanda kemunculan Dajjal semakin besar ya. Yang jelas Yahudi, di Israel sudah ada, kota Lot sudah ada, tempat nanti Dajjal itu memerintah. Posisinya di Israel, di sebelah tenggara Israel, dekat dataran Sharon gitu kan, 15 km dari Tel Aviv. Kota Lot sudah ada kotanya, nanti Dajjal itu memang kemudian memimpin pemerintahannya. Yahudi sudah ada kan, kota Asfahan sudah ada, penduduknya Yahudi. Khorasan sudah ada. Tinggal kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan lindungannya. Dan salah satu pesan daripada Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya dikatakan sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidha asroh ayatil min awali suratil kahfi usima minat dajjal. Barang siapa hafal daripada 10 ayat awal daripada surat kahfi, maka orang tersebut akan terlindung dari fitnahnya Dajjal. Nah, nggak usah perlu kita bertanya-tanya seperti kenapa kemudian kita hafal surat Al-Kahfi kemudian kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertanya-tanya, kalau dipikir juga nggak ketemu. Nanti seperti manusia, kemudian dikandung ibunya, hamil dikandung ibu sampai besar seperti ini. Kita bertanya-tanya prosesnya seperti apa, dari yang memang kita masih nutfah itu kan, kemudian jadi sebesar kita sekarang ini. Yang jelas itu pesannya Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa hafal dari 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi, pastinya akan diselamatkan Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Tunggu apa lagi, jadi kawan-kawan gitu kan. Yang jelas ini obrolan-obrolan semoga menambah informasi kita tentang ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada akhirnya kita ini fana, dan hakikat kita di dunia ini nggak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, harta kekayaan, anak, istri, kemudian kedudukan, jabatan, itu sifatnya fana dan akan hilang, musnah pada masanya nanti. Dan pada masanya nanti juga kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan, amal perbuatan kita di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab nanti. Oke, gitu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di sore hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.